Mungkin bagi sebagian orang, motor ini tidak lebih dari seonggok sampah. Besi tua berkarat, mesin mati, bodi tidak utuh. Tapi buat orang yang paham, ini bukan sampah. Ini harta karun yang terkubur waktu. Dan inilah dia, Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991. Selamat datang kembali di Free Flow Garage. Tempat di mana motor-motor tua yang hampir dilupakan, kami beri kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Dan jujur saja, restorasi kali ini adalah salah satu yang paling ekstrim yang pernah saya tangani. Semuanya bermula ketika seorang bapak datang ke tempat saya menawarkan motor ini. Bukan naik mobil, bukan pakai pickup, motor ini dibawa menggunakan motor beca. Saat pertama kali saya melihatnya, hati saya langsung miris. Bodi sudah tidak utuh, mesin mati total, dan hampir semua bagian berkarat parah. Di titik itu, jujur saja, saya sempat berpikir, ini motor masih bisa diselamatkan, atau sudah terlambat. Tapi kemudian, bapak ini mengeluarkan sesuatu yang membuat saya berhenti berpikir negatif. Surat-surat lengkap, BPKB dan STNK masih ada. Saya baca perlahan, dan di situ tertulis jelas, Honda Astrea Grand, tahun 1991. Saya langsung cek nomor rangka dan nomor mesin, dan benar saja, antara surat dan motor ini benar-benar identik. Di momen itu saya sadar, motor ini bukan sekadar besi tua, ini Astrea Grand Bulus asli, yang hanya sedang tertidur sangat lama. Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya kami sepakat di angka Rp500.000. Murah, ya, tapi tantangannya sangat mahal. Saya sebenarnya sudah sering merestorasi Astrea Grand, tapi tidak pernah dengan kondisi separah ini. Dan justru disitulah tantangannya. Kali ini saya menantang diri saya sendiri. Apakah motor yang hampir dianggap mati ini bisa saya kembalikan ke kondisi aslinya seperti keluar dari pabrik? Langkah pertama yang saya lakukan adalah membongkar semuanya satu persatu, mulai dari jok, tangki, velg, shock breaker, hingga mesin. Tujuannya satu, agar proses restorasi bisa berjalan bertahap, dan saya bisa melihat dengan jelas bagian mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang harus diganti. Restorasi motor itu bukan sekadar memperbaiki, bukan hanya soal mengganti part rusak dengan yang baru. Restorasi adalah proses mengembalikan jati diri sebuah motor, menghormati bentuk aslinya, detailnya, dan cerita di baliknya. Setiap baut, setiap lekukan bodi sampai warna cat, semuanya harus dipikirkan. Karena satu kesalahan kecil saja bisa menghilangkan nilai dan karakter motor itu sendiri. Disinilah kesabaran benar-benar diuji. Restorasi butuh ketelitian, butuh waktu, dan seringkali butuh ego yang diturunkan. Tidak semua bagian harus baru, tapi tidak semua juga layak dipertahankan. Ada keputusan-keputusan kecil yang hanya bisa diambil oleh pengalaman dan rasa. Dan justru di proses inilah, sebuah motor tua perlahan hidup kembali. Restorasi juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Ada bagian yang harus dilepas dengan hati-hati, dibersihkan perlahan, dan bahkan dibiarkan berhari-hari, hanya untuk memastikan tidak ada yang rusak. Karena motor tua seperti ini tidak bisa diperlakukan seperti motor baru. Ia punya usia, punya luka, dan butuh pendekatan yang lebih teliti. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, motor yang kinclong, rapi, dan enak dipandang. Tapi sedikit yang paham bahwa nilai sebenarnya ada di prosesnya. Di tangan yang kotor oleh oli dan karat, di waktu yang habis tanpa terasa, dan di kepuasan ketika satu demi satu bagian kembali berfungsi seperti seharusnya. Itulah esensi restorasi yang sesungguhnya. Dalam restorasi, waktu bukan musuh. Justru waktu adalah bagian dari proses itu sendiri. Ada tahap yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa disiasati. Mulai dari membersihkan karat, mencari part yang sesuai tahun, sampai memastikan setiap komponen bekerja sebagaimana mestinya. Semua butuh jeda, dan setiap jeda punya alasannya. Semakin lama mengerjakannya, semakin terasa bahwa motor ini bukan sekadar benda mati. Ada sejarah yang menempel di setiap goresan, ada masa lalu yang ikut dibongkar bersama baut dan mur. Dan tugas saya di sini bukan untuk menghapus ceritanya, melainkan merapikannya, lalu mengembalikannya ke jalan dengan identitas yang tetap utuh. Dan setelah semuanya terpisah, inilah kondisi nyata Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991 ini. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa settingan, inilah titik nol restorasi. Di video selanjutnya saya akan fokus ke perbaikan bodi, bagian paling krusial untuk mengembalikan karakter asli Astrea Grand Bulus. Jangan lupa ikuti terus perjalanan restorasi ini. Follow untuk update kelanjutannya, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, karena motor tua selalu punya cerita, selama masih ada orang yang mau memperjuangkannya.